sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian materi selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat mempunyai bentuk umum seperti berikut, yaitu AX kuadrat ditambah BX plus C kurang dari 0. Atau AX kuadrat plus BX plus C ini kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, dan AX kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 kemungkinan dari pertidaksamaan, pertidaksamaan kuadrat. Dengan A, B, C ini bilangan real atau bilangan nyata, dengan A tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau pertidaksamaan tandanya kemungkinannya 4 ini. Ya, kalau misal persamaan kuadrat tandanya adalah sama dengan. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadratnya dulu. Ya, jadi kita harus mencari penyelesaian persamaan kuadratnya sehingga kita mengganti tandanya menjadi sama dengan terlebih dulu. Kemudian kita menentukan nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apabila D lebih dari 0, maka memiliki dua penyelesaian. Apabila D sama dengan 0, berarti mempunyai satu penyelesaian, dan apabila D kurang dari 0, tidak mempunyai penyelesaian, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, masih ingat pada materi himpunan, ya, tulisannya seperti ini. Banyaknya penyelesaian ini dapat digunakan untuk menentukan banyaknya titik pada garis bilangan. Perhatikan cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Misal contohnya, X kuadrat dikurangi 5X plus 4 lebih dari 0. Kita mencari himpunan penyelesaian dengan membuat persamaan ini kita ubah menjadi tanda sama dengan dulu. Kemudian dengan cara faktorisasi, kita bisa memperoleh X dikurangi 4 dalam kurung dikalikan X dikurangi 1 dalam kurung. Ini hasil dari faktorisasi dari persamaan ini, ya. Berarti himpunan penyelesaian persamaan adalah X kuadrat dikurangi 5X plus 4 sama dengan 0. Ini adalah 1 dan 4, ya. Jadi di sini X dikurangi 4 nanti hasilnya X-nya 4 dan juga salah satunya X-nya juga 1. Kita menuliskannya 1,4, ya, berdasarkan urutan bilangan. Kenapa kita tidak menuliskan menjadi 4,1? Karena dalam urutan bilangan, ya, angka 1 ini dimulai dari bilangan yang paling kecil. Selanjutnya, kita kembali ke persamaan dengan tanda lebih dari 0. Selanjutnya kita gambar garis bilangan dan kita beri nilai X untuk masing-masing interval. X kurang dari 1, kemudian 1 kurang dari X kurang dari 4, dan X lebih dari 4. Kita bisa membuat garis bilangan seperti ini dulu, ya. Kita bagi menjadi, kita berikan nanti akan kita berikan titik pada angka 4 dan angka 1, dan kemudian kita akan menentukan mana bagian yang bernilai positif dan mana bagian yang bernilai negatif. Karena pembuat 0 dari X kuadrat dikurangi 5X plus 4, ini adalah 1 dan 4, ya, kita gunakan garis bilangan untuk menyelidiki nilai X yang memenuhi X min 4 dalam kurung X min 1 dalam kurung lebih dari 0. Bagaimana kita dapat menyelidiki? Kita menggunakan pertama memilih sembarang X untuk X kurang dari 1. Jadi kita memilih bilangan yang kurang dari 1, misalnya 0. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Sehingga diperoleh nilainya 0 dikurangi 4, 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 4 kali negatif 1 hasilnya 4. Nah, nilai 4 ini kan lebih dari 0.
Sehingga kita dapat menyimpulkan ketika X kurang dari 1, ya, ini nilainya lebih dari 0 atau bilangan positif, ya. Jadi di sisi kiri dari angka 1 ini berarti akan menghasilkan bilangan yang negatif untuk persamaan ini. Kemudian pilih sembarang X untuk 1 kurang dari X kurang dari 4. Misalnya 2. Hasilnya negatif 2. Ini menyimpulkan bahwa untuk semua 1 kurang dari X kurang dari 4, ini nilainya adalah negatif. Kemudian pilih sembarang X untuk X lebih dari 4. Misalnya 5. Berarti nilainya di sini adalah 5 dikurangi 4 dikalikan 5 dikurangi 1. Hasilnya 4, yaitu bilangan positif. Jadi, untuk semua X lebih dari 4, ini nilainya adalah positif. Nah, dari perhitungan sebelumnya, kita berikan tanda, ya. Diberikan tanda bahwa di sebelah kiri, angka 1 itu akan, ketika X kurang dari 1, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian ketika X antara 1 sampai 4 ini akan menghasilkan bilangan negatif, dan ketika X lebih dari 4 akan menghasilkan bilangan positif. Karena yang diminta ini adalah lebih dari, maka harusnya bilangan yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang berdaerah pada bilangan positif, yaitu X kurang dari 1 atau X lebih dari 4. Nah, untuk memeriksa, kalian bisa mengecek dengan memasukkan salah satu angka kurang dari 1 atau lebih dari 4 ke dalam persamaan. Sehingga nanti akan menghasilkan bilangan apakah benar-benar positif. Berikut ada contoh soal. Sawah Pak Ahmad berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 meter lebihnya dari lebar persegi panjang tersebut. Apabila sawah Pak Ahmad tersebut minimal 160 meter kuadrat, berapa panjang dan lebar sawah Pak Ahmad? Ini ada kata minimal, berarti menunjukkan bahwa soal ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui aspek yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya. Jadi misal panjang sawah Pak Ahmad, ini panjangnya kita simpulkan dengan X, maka berarti lebarnya ini adalah X-6, karena dari penjelasan ini. Jadi kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat matematika, begitu. Luas sawah Pak Ahmad, sehingga kita bisa peroleh panjang dikali lebarnya, yaitu X dikali X-6, minimal 160 meter kuadrat. Kita peroleh persamaan seperti ini, ya, minimal, sehingga X kuadrat min 6X ini lebih dari sama dengan 160. Setelah itu kita pindah ruaskan, sehingga X kuadrat min 6X min 160 ini lebih dari sama dengan 0. Oke, kita ingat lagi bahwa untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, kita harus menentukan nilai X dari persamaan kuadratnya. Ya, di sini kita ubah dulu lebih dari sama dengan menjadi tanda sama dengan. Kita memperoleh, ya, dengan cara faktorisasi, kita memperoleh pembuat 0 ini adalah X sama dengan 16 atau X sama dengan negatif 10. Kemudian kita membuat garis bilangan dan menaruh bilangan negatif 10 di sebelah kiri dari bilangan 16. Kemudian kita selidiki bagaimana pembagian daerahnya. Nah, setelah kita selidiki bahwa ternyata kalau misal bilangan kurang dari negatif 0 akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian berarti kita bisa langsung otomatis menyimpulkan bahwa pembagian dari 3 daerah ini, ya, secara berturut-turut ini adalah positif, negatif, positif. Karena diminta adalah lebih dari, sehingga hasilnya adalah daerah yang menghasilkan bilangan positif. Sehingga kesimpulannya, penyelesaiannya adalah
X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X lebih dari sama dengan 16. Kenapa kita menggunakan tanda sama dengan? Karena pada persamaan sebelumnya itu ada kata minimal, ya. Berarti minimal itu menunjukkan adanya bentuk pertidaksamaan kuadratnya itu menggunakan garis sama dengan. Karena X panjang sawah berarti X harus positif atau lebih dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita buat menjadi X lebih dari sama dengan 16. Karena kita tidak boleh menggunakan bilangan negatif pada satuan panjang. Begitu. Jadi ini adalah cara untuk berdasarkan secara logika bahwa panjang itu tidak mungkin negatif. Sehingga kita tidak hanya berdasar pada penyelesaian, tetapi kita harus melihat konteks dari soal ceritanya, dari masalah kehidupan sehari-harinya, begitu. Sehingga panjang sawah Pak Ahmad ini minimal atau paling sedikit 16 dikurangi 6 meter atau 10 meter, ya. Jadi tadi untuk mencari panjangnya itu kan X dikurangi 16, X dikurangi 6 begitu. Jadi panjangnya paling sedikit 10 meter.